fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. One Punch Man Dojin chapter 3 part 1 kemarin sudah memperlihatkan bagaimana Garou menjadi satu-satunya yang tersisa di permukaan bumi untuk melawan God karena Evi sudah hancur lebih dahulu. Tapi di sini kita bisa melihat God ternyata masih terlalu kuat untuk Garou. Apakah di chapter ini akan diperlihatkan kematian Garou? Kali ini kita akan bahas One Punch Man Dojin chapter 3 part 2. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Scene dimulai dengan siluet 3 karakter, yaitu Garou, Saitama, dan juga God. Dikatakan pertarungan terakhir takdir bumi. Di sini selanjutnya kita bisa melihat kutipan perkataan dari Carl Sagan, di mana dia mengatakan, lihatlah kembali ke titik itu. Itulah di sini, itulah rumah, itulah kita. Dalamnya terdapat semua orang yang Anda cintai, semua orang yang Anda tahu, semua orang yang pernah Anda dengar, semua manusia yang pernah ada menghidupi hidup mereka masing-masing. Seluruh kebahagiaan kita dengan penderitaan kita, ribuan agama atau kepercayaan yang begitu percaya diri, ideologi-ideologi dan doktrin-doktrin ekonomi, setiap pemburu dan pemetik panen, setiap pahlawan dan pengecut, setiap pencipta dan penghancur peradaban, setiap raja dan rakyat, setiap pasangan muda yang sedang jatuh cinta, setiap ayah dan ibu, anak yang penuh harapan, penemu dan penjelajah, setiap guru kebajikan, setiap politikus yang korup, setiap superstar, setiap pemimpin yang luar biasa, setiap orang suci dan pendosa dalam sejarah spesies manusia telah hidup di sana, dalam setitik debu yang tergantung pada sinar matahari. Kutipan ini berhubungan dengan bumi yang kita tahu hanyalah berukuran sangat kecil jika dibandingkan dengan matahari dan juga alam semesta. Scene selanjutnya memperlihatkan permukaan di bawah bumi, tepatnya 1282 km di bawah permukaan bumi. Di situ Saitama sedang berusaha untuk membuka jalan agar bisa kembali ke permukaan bumi di atas. Saitama pun menggunakan konsekutif punch-nya untuk terus-menerus menggali sampai ke atas. Dia mengatakan, menggunakan jumlah kekuatan yang tepat untuk memecah, ini akan memakan waktu sedikit lebih lama untuk kembali ke permukaan. Di permukaan kita bisa melihat Garou dan juga God, yang terlihat sekali God sepertinya mulai tertarik dengan kekuatan dari Garou. God mengatakan, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku merasakan kegembiraan. Jangan khawatir, aku akan memberimu dan planet ini satu serangan terakhir. Garou hanya mengatakan, aku tidak pernah percaya pada dewa. Selama aku bernafas, aku tidak akan kalah. Datanglah. Garou pun langsung menyiapkan kuda-kudanya dan dia bersiap untuk menghadapi serangan dari God. God pun hanya mengatakan, hahaha, luar biasa. Dia pun langsung mengeluarkan energi blastnya yang begitu besar, dan kali ini ditambah dengan pukulan yang begitu kuat dari tangannya. Gara-gara serangan dari God ini, kita bisa melihat daya hancur yang luar biasa timbul dan membuat wilayah bumi berguncang. Serangan itu juga menciptakan cahaya yang sangat menyilaukan, dan serangan tersebut diarahkan kepada Garou. Garou pun berusaha menahan dengan kedua tangannya energi blast dari God itu. Tapi sepertinya kekuatan dari Garou belum bisa menandingi kekuatan dari God. Kita bisa melihat energi blast itu malah perlahan mulai mengkonsumsi tubuh Garou, dan Garou terlihat dimakan oleh cahaya itu. Di atmosfer bumi kita bisa melihat serangan dari God menciptakan retakan besar di planet bumi. Bahkan kita bisa melihat sebagian atmosfer mulai berhamburan keluar. Dan tidak hanya itu, tanah dan daratan pun seperti hancur berantakan dan terlempar ke segala arah. Dan serangan itu menciptakan tsunami daratan yang begitu sangat luar biasa. Garou yang melihat itu akhirnya hanya bisa pasrah saja. Ternyata gara-gara tangannya berusaha menahan serangan energi blast dari God, tangannya pun hancur keduanya. Garou hanya mengatakan, apa aku menahannya? Sebuah dinding hitam. Dan saat itu pun dia mulai tumbang terduduk. Garou yang pasrah hanya bisa melihat dan ternyata dia pun masuk ke alam bawah sadar, yang sepertinya merupakan persimpangan antara alam kehidupan dan alam kematian. Dia pun terlihat kembali mengingat apa yang sudah terjadi sebelumnya. Di situ kita bisa melihat ada Amai Mas di belakangnya, lalu ada juga Saitama di sampingnya. Di sini Saitama mengatakan menyebalkan, keributan bukanlah alasan bagus untuk membunuh seseorang. Amai Mas menambahkan mungkin Garou masih bisa menyerang, dia harus dibunuh.
Dan saat itu juga ada Beng yang ada di depannya sambil mengatakan, murid bodoh. Garou pun mendengar sayup-sayup suara dari Beng yang mengatakan, kau menggunakan kekuatanmu, dan setelah itu dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas lagi. Garou yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, hanya berpikir, apakah aku akan mati atau ini mimpi? Semua itu tadi, apakah itu hanya mimpi? Garou juga mendengar sayup-sayup perkataan dari orang-orang yang pernah dia lawan, dan juga para hero yang begitu membenci dia. Garou mengatakan, apakah ini kekuatan dewa yang lain? Aku telah melakukan beberapa hal aneh, Aku tidak dapat bergerak. Haruskah aku menyerah? Dan saat itulah dia mendengar suara Tareo. Tareo mengatakan, hentikan, jangan sakiti paman, jangan bunuh paman. Garou begitu kaget mendengar perkataan itu dan dia melihat Tareo menangis sejadi-jadinya sambil mengatakan, ini tidak adil, paman telah menyelamatkanku, paman seorang pahlawan. Paman tidak boleh mati, aku tidak ingin paman mati. Garou hanya mengatakan, jangan menangis, jadilah lebih kuat. Dunia ini kejam, tidak ada yang akan membantumu. Jadilah kuat sehingga tidak ada orang lain yang menyelamatkanmu. Oke? Itu dia katakan sambil dia berusaha menahan tangisnya. Dia hanya mengatakan lagi sambil teringat dengan para monster dan juga Tareo, jalan menuju pintu hati. Lalu di sini Garou pun berusaha untuk menyeka air matanya, dan dia masih mendengar Tareo berkata, aku tidak akan menangis lagi. Hujan mulai turun. Garou pun masih berpikir, bahkan jika itu di masa lalu, aku masih mengingat bocah ini. Terlepas dari saat itu, ingatan tentangmu akan selalu membantuku. Terima kasih. Tareo hanya mengatakan, paman, kau akan masuk angin. Jangan khawatir, aku akan melindungimu bahkan setelah kau mati. Aku berjanji. Itu dikatakan oleh Tareo sambil berusaha membuka bajunya dan memberikannya kepada Garou. Garou ternyata justru malah tumbang, dan dia pun tergeletak. Tareo hanya mengatakan, paman, paman, paman. Dan kita kembali ke dunia, di mana saat ini Garou dalam keadaan benar-benar sekarat dengan kedua tangannya hancur. Garou hanya mengatakan, selamat tinggal, terima kasih banyak. Hujan semakin deras dan kita bisa melihat sepertinya Garou sudah kehilangan nyawanya. God yang melihat hal itu hanya terdiam saja dan tiba-tiba dia merasakan suatu aura yang sangat aneh yang muncul di belakangnya. Ternyata saat itu terjadi ledakan dan Saitama pun muncul dari dalam permukaan bumi. God pun beralih ke arah Saitama dan Saitama pun terlihat langsung memasang muka serius sambil bertelanjang dada. Apakah ini menandakan pertarungan Saitama dengan God akan langsung dimulai? Kita tunggu saja nanti di One Punch Man Jojin Chapter 4. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Endeavor mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endeavor Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endeavor Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endeavor Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!